di dalam Kristus Yesus. Dia mau jadi pengantara supaya kita kembali kepada rancangan Tuhan yang semula, menjadi makhluk yang hidup, tidak mati. Amin. Sebab itu Yesus berkata, aku memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Percayalah, siapapun yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Amin. Dan siapa yang hidup tidak akan mati. Iya. Bukankah dia jawab kebenaran ini? Iya, iya. Amin. Halo? Amin. Mari buka pikiran kita. Mari buka hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Alkitab berkata Tuhan menciptakan segala sesuatu sempurna. Yes. Lalu hari ke-7 dia menguduskan semuanya. Dia memberkati semuanya, diberkati, dikuduskan. Karena semua sudah selesai. Maka apa yang Yesus lakukan adalah menyelesaikan apa yang manusia kacaukan, yaitu manusia Adam. Kita lihat kekacauannya di mana. Ayat 3. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 1. Adapun ular itu yang paling cerdik. Kalau sudah lihat ular itu cuma melambangkan satu pribadi, setan. Iblis ini bukan ular biasa. Ya. Licik, cerdik dia. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu. Ya. Ular bisa bicara, itu ajaib. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara dengar, persoalannya bukan dimakannya. Persoalannya mereka tidak taat. Mereka mau dengar. Perempuan, Bapak Ibu Saudara, jangan kita bicara dengan orang atau siapapun yang tidak membangun kehidupan kita. Iya. Persoalannya adalah Hawa komunikasi dengan setan. Iya, benar. Iya. Harusnya jangan respon, jangan jawab. Yang menjadi masalah kita manusia sampai hari ini, membuat kita jatuh di dalam dosa, jatuh dan jatuh adalah karena kita kuliahnya salah. Iya.
Dapat pelajaran dari situ. Hari itu Adam dan Hawa kuliah di UI, Universitas Iblis. Mereka mendengar setan bicara. Yang ketawa, kita semua mantan dari situ. Sudah, Halo? sudah, Benar ya? Kenapa? Lihat. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan, bersembunyi. Kejadian pasal 2 berkata, hadirat Tuhan menjadi milik mereka. Iya, Tidak ada persoalan dalam hadirat Tuhan. iya, Tuhan datang kapanpun, mereka selalu welcome. iya, Tidak ada masalah. Mereka tidak pernah takut dengan Tuhan. Tuhan bergaul dengan mereka, berbicara dengan mereka. Kejadian pasal 2 jelas iya, ya? iya, iya. Tuhan bicara dengan Adam, tidak ada masalah. Ketelanjangan pun tidak ada masalah. Coba lihat ayat 2. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, 23. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka apa? Tidak merasa malu. Tidak ada masalah. Betul tak? Tidak ada masalah. Ketelanjangan bagi Tuhan bukan sebuah kemaluan. Haleluya. Aib. Karena itu bukan dosa. Dengar baik-baik kan? Sesuatu yang legal, yang resmi di hadapan Tuhan itu bukan masalah. Masalahnya kalau bukan istrimu, masalahnya kalau bukan barangmu, masalahnya kalau bukan Tuhan yang ngomong. Iya, Kita ini kuliahnya salah, di UI lagi. haleluya. Kalau di UI boleh tak? Universitas Kristus Ukit. Haleluya. dengan Roh Kudus. Amin. Persoalannya hari itu Hawa terima materi baru dari dosen. Iya, 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 iya. Ya, betul. Iya. Ya, Masuk di kelas ego, pelajarannya sakit hati, benih kepahitan. banyak modul-modulnya. Diajar lalu dipraktekkan. Iya, benar. Dosennya ajar lalu ayo kita praktek. KKN lah mereka di seputar Taman Eden. Iya, iya, iya. Praktek toh? Prakteknya apa? Saling mencari kekurangan. Itu prakteknya. Hati-hati kita cari-cari kekurangan. Bukan artinya terjadinya begitu. Penelitian. Ada mulai bilang sama Hawa, ini perempuan tadi kan tidak ada masalah toh? Iya, Kejadian pasal 2 tidak ada masalah? tidak ada Tidak ada masalah. masalah. Hawa punya kekurangan? Tidak ada masalah. Ada punya kekurangan? Tidak ada masalah. Iya, Tapi hari itu ketika dosen muncul, tidak tahu dosen dari mana. penelitian terjadi. Ini salah sekolah ini. Halo, kita ini terlalu salah sekolah terlalu lama. Kuliahnya berapa lama memang tidak dicatat di situ. Tapi saudara dengar baik-baik. Bangsa Israel kuliahnya dengan Mesir 430 tahun. Iya, Terlalu lama untuk kuliah. iya. Tuhan Yesus itu kuliah ya, 33 tahun setengah. Tuhan Yesus kuliah. Lulus. Cukup. Kita ini seberapa? Saya sudah 40 lebih. Masih belum. Terus kita, saya harus rajin masuk sekolah, ikut kuliah dengan Roh Kudus. UPI, Universitas Kristus. Kita kuliah, mata pelajarannya kehidupan kekal.
Amin. berkuasa. Kamu berdosa sudah diampuni. Ya, Itu sudah. mata kuliahnya. Sudah selesai. Ya. Kalau diui dengan setan, kamu berdosa, kamu pantas mati, kamu tidak layak, kamu ini, kamu sakit, kamu begini, kamu gagal, kamu tidak layak, kamu tidak berharga, hidupmu hancur. Itu kuliah dari setan. Itu yang diterima oleh Hawa dan Adam dan Hawa. Kenapa dia mau dengar setan? Persoalannya dia dengar setan. Bapak Ibu kalau lihat gambar, ya, ketetapan Allah, Tuhan yang menetapkan dari awal sampai akhir. Firman-Nya tidak berubah. Ya. Kejadian pasal 2 itu tidak berubah. Kekekalan yang diberikan kepada manusia sekali dan selama-lamanya. Ya, tidak berubah. Amin. Sebab itu Tuhan mau menyelesaikan dosa manusia supaya kita tidak tua lagi, supaya kita tidak sakit-sakitan lagi, Ya. supaya kita tidak mati, Ya. kita hidup. Ya. Amin. Amin. Maka itu Yesus membuktikan, lihat ini manusia yang berdosa menurut kamu, lihat saya mati karena dosa memang harus mati, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang mati akan bangkit. Amin. Hanya di dalam Yesus dia bisa seperti ini. Di luar itu tidak ada. Firman harus kita simpan di hati kita. Mari biasakan diri kita datang kepada Tuhan, mulia dengan Yesus. Amin. Ya, saya tidak tahu hari itu kenapa. Tetapi karena manusia mau dengar setan, akhirnya hadirat Tuhan menjadi masalah. Tuhan datang, mereka lari. Halo? Ya, sembunyi. Roh Kudus bilang ini, ayo buka hati, kunci, malu. Ya. Setan bilang kalau kau mengaku nanti kau malu. Ya. Mereka lari bersembunyi. Kenapa mereka lari bersembunyi? Karena malu. Anda bisa senyum, silakan. Tapi pastikan kita sudah beres. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa beres di bagian ini, kita menang di bagian ini. Dan saya mau katakan kita sudah menang. Kita tidak saling mempermalukan diri. Katakan amin. Ya, amin. Karena kuliah kita bukan lagi dengan dia, kita dengan Yesus. Ya. Kita dengan Tuhan. Roh Kudus. Dia mau menerima kita apa adanya. Terus kalau ada manusia menolak kita, siapa dia? Ya. Halo? Amin. Maka itu Daud berkata dalam Mazmur, dia katakan, walaupun manusia membuangku ayah dan ibu meninggalkan aku, namun Tuhan menerima aku. Amin. Bukankah di hati manusia yang lahir itu setelah mereka menerima kuliah kilat, hanya sekian menit setan kasih kuliah, boom, dampaknya ketelanjangan jadi masalah. Kami telanjang Tuhan, lalu Tuhan tanya, siapa yang ngomong? Siapa yang bicara? Iya. Siapa yang bilang kau bahwa kau itu telanjang? Iya. Tuhan sendiri tidak bilang. Iya. Selama ini kita dengar firman yang salah. Saya gagal, saya mampu, saya mati. Sakit ini saya mati. Aduh. Kalau banyak firman dari setan. Karena setan bilang kalau makan buah ini kamu akan sama seperti Allah. Itu putar balik saja. Kita tidak perlu sama seperti Allah karena memang kita sudah sama seperti Allah. Serupa segambar. Halo? Ya, ya. Kejadian 1 ayat 29. Bukankah kita serupa dan segambar dengan Dia? Iya. Tidak usah cari muka. 26. Karena wajah kita penuh kemuliaan.
Amin. Hidup kita berharga. Kita mulia. Siapa bilang hina? Tapi kita kan selalu berpikir saya hina, saya lahir dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa, tidak sekolah, saya bodoh. Itu kan kuliahnya. Itu materi yang kita terima-terima terus tuh. Sampai hari ini masih terima materi itu. Amin. Tidak. Ya, jangan. Tolak itu. Itu kuliah dari setan. Iya. Amin. Iya. Tidak berharga, saya ini sudah tidak suci, saya ini perempuan tidak baik, saya ini laki-laki tidak baik, saya punya masa lalu buruk. Itu kan yang dilihat, itu kan yang dikatakan Tuhan. Katakan, bukan Tuhan, katakan Adam dan Hawa, kami telanjang. Maka kami bersembunyi. Setelah itu bikin apa? Dikasih kuliah lagi setan. Kamu telanjang. Terus itu ada pohon. Itu baju. Pohon pisang, daun pisang. Diajaklah manusia bikin lagi. Siapa yang kasih pelajaran itu? Mereka. Setan. Yang kasih ide itu setan. Dari daun. Dari daun, ya. Bikin baju ya? Bikin. Mereka coba menutupi ketelanjangan itu. Berapa banyak orang yang suka menutupi? Kita ini susahnya manusia itu di situ. Setelah ketahuan tidak mau mengaku, tidak mau rendah hati, mengaku ya saya salah, minta maaf. Iya. Halo? Harusnya kan Adam dan Hawa begitu toh? Iya. Tuhan, minta maaf kami sudah salah. Iya. Seharusnya kalau sudah begitu selesai di situ Bapak Ibu. Tidak akan ada kutuk. Tapi masalahnya Adam bilang ini perempuan. Dia mau kasih dia. Perempuan bilang ular. Ular bilang kamu gue mau dengar saya. Terus aku marah di situ. Iya. Saudara tahu hari itu Perang. bila Tuhan kacau di Taman Eden. Benar rasa kalau aku marah dalam rumah tangga kacau? Benar rasa? Atmosfernya berubah. Cara kita langsung kuliah dari situ. Iya kan? Atmosfernya hancur. Bapak Ibu kita sedang membongkar tipu muslihat setan di tempat ini. Ya. Saya tidak sedang bicara rumah tangga Anda. Saya tidak sedang mempermalukan siapapun di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, setan kita malukan. Iya. Kita permalukan perbuatannya. Ya. Cukup. Telanjang. Berhenti. Ini bukan waktunya lagi. Ya, kita katakan sama-sama ini bukan waktunya lagi. Ini bukan waktunya lagi. Setan mempermainkan hidup saya. Setan mempermainkan hidup Keluarga saya. saya. Keluarga saya. Rumah tangga. saya. Pekerjaan. Pekerjaan. Anak-anak. Anak-anak. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Tuhan mau kita buka mata kita lihat kebenaran ini. Waduh. Ini tidak main-main. Rusaknya luar biasa. Hancurnya fatal. Bahkan yang paling ngeri adalah kematian kekal. Sebab itu kita baca Rasul Yohanes penulis, kita punya perantara Yesus Kristus yang menyelesaikan dosa. Nah kita ini orang percaya yang sudah lahir baru kan sebenarnya sudah selesai. Ya. Harusnya konflik itu mulai berkurang. Konflik. Berangsur-angsur selesai. Katakan amin. Amin. Tidak setiap hari dan kita ulang terus. Iya. Tidak. Karena kita mulai ikut Tuhan. Kita masuk kuliah yang baru. Kuliah kehidupan kekal. Bersama Yesus keselamatan menjamin hidup kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita dilahirkan kembali. Amin. Roh Kudus menjadi dosen utama kita. Yes. Kembalikan sisi kita. Kembalikan kehidupan Ya. itu. Kembalikan semua Yes. otoritas. Kembalikan ketelanjangan. Amin. Semua dikembalikan. Amin. Amin. Itu. Kita lihat dampak-dampak di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Ya.
ayat 40 dan 41. Satu orang baca. Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Amin. 430 tahun mereka tinggal di Mesir, kuliah di sana, hidup di sana. Semua situasi Mesir mereka nikmati selama 430 tahun. Makanya lihat, ketika mereka keluar dibebaskan, jalan dengan hadirat Tuhan, tapi kelakuannya tidak bertobat. Ya. Itu akibat karakternya dibangun 430 tahun, beranak cucu, turun temurun. Maka itu Bapak Ibu Saudara, sayang anak Papua yang benar-benar paling dalam nama Yesus. Saya katakan, saya orang yang paling menolak adat istiadat kecuali firman. Saya tidak tulis firman itu saja. Tidak. Berani saudara mau bikin begitu? Yes. Berani? Amin. Ya. Berani tidak? Ya. Jangan buka pintu untuk kutuk. Ya. Cukup sampai di kita putus. Amin. Amin. Ya. Makanya lihat, bangsa Israel itu adat istiadat budayanya itu lebih banyak dipengaruhi oleh Mesir. Ya. Dan itulah yang buat mereka mati binasa di padang gurun. Iya. Coba kita lihat keluaran itu, apa kurangnya Tuhan bagi mereka? Tiang awan, tiang api. Iya. Mana dari surga? Saya tanya saudara, kalau saudara jalan di gelap gulita, satu lampu saja menyala, dapat lihat ya tidak? Dapat lihat. Apalagi di tiang awan besar, Iya. api menyala. Tiang api ya. Tidak ada orang Israel yang tidak lihat kemuliaan Tuhan. Iya. Saya Semua tahu, melihat. saudara, tidak ada orang Kristen yang tidak ada Yesus. Iya. Saya khawatir Yesusnya mati. Oh, haleluya. Firman Tuhan tidak bergerak. Masih kuliah dengan iblis. Masih kuliah dengan masa lalu. Iya. Kuliah dengan semua masa lalu kita. Halo? Mati apa itu saudara? 430 tahun. Kita lihat satu bagian lagi. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Tolong satu orang baca ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 11. 1 Samuel 17.